A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab, yaitu kitab Li'akuna Ma'as-Shadiqin karya Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi pada bab Al-Aqidatu fin Nubuwah 'inda Tarfain, keyakinan tentang kenabian menurut kelompok Syiah Imamiyah dan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita langsung baca teksnya. Wal khilaful waqi' baina syi'ati wa ahli sunnati fi hadzal bab huwa mawdu'ul ismah. Jadi pada pembahasan kali ini yang akan dibahas adalah tentang perselisihan yang terjadi antara kelompok Syiah Imamiyah dan kelompok Ahlus Sunnah, yaitu dalam bab ini berkaitan dengan tema kemaksuman. Jadi perbedaan perselisihan antara dua kelompok besar ini dalam hal kenabian adalah berbeda dalam memahami, menafsirkan kemaksuman para nabi. Kedua-duanya sama saja meyakini akan adanya kenabian, akan tetapi berbeda dalam kemaksuman para nabi itu. Fasyi'atu yaquluna bi'ismatil anbiya'i alaihi salam qabla al-bi'tsati wa ba'daha. Adapun kelompok Syiah Imamiyah, mereka berpendapat bahwa para nabi adalah maksum. Mereka meyakini kemaksuman para nabi alaihi salam sebelum mereka diutus menjadi nabi dan juga setelah diutus menjadi nabi. Itu pendapat Syiah Imamiyah. Sebelum dan sesudah diangkat menjadi nabi, maka mereka sudah maksum para nabi. Wa yaqulu ahlu sunnati wal jamaah, adapun kelompok ahlu sunnah wal jamaah, mereka berpendapat bi annahum ma'sumuna fima yuballighunahu min kalamillahi faqat. Menurut Dr. Tijani, beliau mengatakan bahwa kelompok Ahlussunnah berpendapat bahwa para nabi adalah maksum ketika mereka menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka maksum ketika menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala saja. Fima ada dzalik, selain daripada itu, fahum kasairil basyari yukhti'una wa yusibun. Selain daripada maksum pada menyampaikan wahyu, mereka atau para nabi itu seperti manusia biasa saja. Mereka tidak maksum, mereka bisa salah dan juga bisa benar. Selain dalam kondisi tidak dalam menyampaikan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawaw fi dzalika, mereka kelompok Ahlussunnah telah meriwayatkan dalam keyakinan mereka itu, yaitu riwayatin fi sihahihim tathbutu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhta'a fi munasabat. Jadi kelompok Ahlussunnah mereka berpegangan dengan riwayat-riwayat yang ada dalam kitab sahih mereka yang menetapkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan kesalahan di berbagai macam kejadian, Wa kana ba'du sahabati yusawwibuhu wa yuslihuhu. Dan ketika Rasulullah
melakukan kesalahan, sebagian sahabat menegurnya dan juga membetulkan apa yang dilakukan atau kesalahan Rasulullah. Itu terdapat dalam kitab Sahih mereka. Seperti kama fi qadiyatin asra Badar akhta'a fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa asaba Umar. Seperti kejadian tentang atau peristiwa tawanan Badar ketika Rasulullah memperlakukan tawanan Badar, beliau telah melakukan kesalahan di dalamnya. Lalu kemudian Umar membetulkannya atau menegurnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap tawanan perang itu dianggap salah. Sampai-sampai kemudian walaulahu lahalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau bukan karena Umar, kata dalam riwayat Sunnah, maka celakalah atau binasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara memperlakukan tawanan Badar. Dan itu dianggap Rasulullah melakukan kesalahan, lalu ditegur oleh Umar, dibetulkan oleh Umar, dan mereka menganggap bahwa kalau bukan karena Umar, maka celakalah Rasulullah. Nah, hal ini kita lihat dalam footnote-nya, nomor 1, bisa kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah li Ibn Katsir, yaitu kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibn Katsir, naqala anil Imami Ahmad wa Muslim wa Abi Dawud wa Tirmidzi. Ya, Ibn Katsir menukil riwayat dari Imam Ahmad, dalam kitab Muslim juga, Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Itu terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Lalu juga ada riwayat yang mengatakan wa minha annahu la saya ulangi wa minha annahu lamma qadamal Madinah, dan diantaranya juga lagi yaitu kejadian-kejadian yang menceritakan tentang kejadian Rasulullah yang terdapat dalam kitab-kitab Ahlussunnah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke Madinah, wajada ahlaha yu'biruna an-nakhla. Beliau mendapati penduduk Madinah, mereka sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu faqala lahum, lalu beliau berkata kepada mereka, tu'abbiruhu wa sayakunu tamron. Beliau mengatakan ketika seorang penduduk Madinah sedang mengawinkan pohon korma, beliau mengatakan kepada penduduk Madinah itu, biarkanlah, artinya tak usah kalian mengawinkannya pohon korma itu, karena ia akan tumbuh sendiri, akan berbuah sendiri pohon korma itu. Walakinnahu ja'a syaiton, akan tetapi ternyata setelah mereka tidak melakukan mengikuti ucapan Rasulullah, mereka dapati pohon kurma itu tidak berbuah karena dibiarkan tanpa dikawinkan. Faja'uhu wa syakau lahu dzalik. Maka mereka penduduk Madinah mendatangi beliau dan mengadu pada beliau akan hal itu, akan tidak berbuahnya pohon kurma dengan dibiarkan tanpa dikawinkan. Faqala lahum, lalu Rasulullah berkata kepada mereka, antum a'lamu bi umuri dunyakum minni. Katanya, kamu atau kalian lebih tahu daripada, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian daripada aku. Wa fi riwayatin ukhra qala lahum, dan di dalam riwayat lain beliau berkata kepada penduduk Madinah yang ingin melakukan mengawinkan pohon korma, tapi kemudian disarankan sama Rasul tidak perlu karena katanya akan berbuah sendiri, dan ternyata tidak berbuah. Lalu mereka mengadu kepada beliau. Nah, dalam riwayat lain beliau mengatakan, innama ana basyarun
idza amartukum bisyai'in min dinikum fakhudhu. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Jika aku memerintahkan kalian tentang sesuatu dari urusan agama kalian, maka ambillah. Wa idza amartukum bisyai'in an ra'yi bisyai'in an ra'yi fa innama ana basyarun. Dan jika aku memerintahkan kalian tentang sesuatu tentang pendapatku, maka sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Nah, ini riwayat bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim dalam bab atau kitab Al-Fadhail juz 7 halaman 95 dan juga dalam kitab Musnad Ahmad juz 1 halaman 162 dan halaman 152. Lalu ada lagi wa marratan yarwuna annahu suhira wa baqiya ayyaman mashuran la yadri ma yaf'al. Dan ada juga riwayat lain yang mereka riwayatkan, yaitu kelompok Ahlussunnah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersihir dan beliau tetap beberapa hari dalam kondisi tersihir. Beliau tidak tahu apa yang beliau lakukan. Hatta annahu kana yukhayyalu ilaihi annahu kana ya'ti nisaa wa la ya'tihinna. Sampai-sampai bahwasanya beliau, naudzubillah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau berhayal seakan-akan beliau berhayal dan mendatangi istri-istrinya, padahal tidak. Jadi sampai karena beliau tersihir sehingga apa yang dirasakan oleh Rasulullah dalam riwayat ini menceritakan seakan-akan beliau mendatangi istrinya, padahal beliau tidak mendatanginya. Apakah benar? Kita bisa lihat dalam footnote-nya nomor 1. Kita bisa lihat riwayat ini terdapat dalam kitab Sahihul Bukhari juz 7 halaman 29. Juga au yukhayyalu ilaihi annahu sana'a syai'an wa lam yasna'hu, atau karena beliau tersihir sehingga beliau berhayal seakan-akan beliau melakukan sesuatu, beliau merasakan sesuatu sementara atau padahal beliau tidak melakukannya. Jadi tidak sadar apa yang beliau perbuat. Ini dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita bisa lihat cek dalam kitab Sahih Bukhari juz 4 halaman 68. Kita lihat lagi wa marratan yarwuna annahu saha fi salatihi. Dan juga mereka meriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah lupa dalam sholat. Mereka meriwayatkan, meyakini dalam kitab-kitab sahih mereka bahwa Rasulullah pernah lupa dalam sholatnya. Falam yadri kam sholla min raqatin. Beliau tidak tahu berapa rakaat yang beliau sudah lakukan dalam sholatnya. Riwayat ini juga bisa kita lihat di footnote nomor 3, yaitu Sahih Bukhari juz 1 halaman 123 dan juz 2 halaman 65. Lalu wa annahu nama wa astaghraqa fi naumihi. Dan juga riwayat lain bahwa beliau tidur dan tenggelam dalam tidurnya hatta sami'u ghatitahu thumma astaiqadha fa shalla biduni wudhu'in. Alhamdulillah. Jadi riwayat lain menjelaskan bahwasanya beliau tertidur dan sangat tenggelam, nyenyak sekali dalam tidurnya sampai hingga terdengar dengkuran beliau, lalu beliau
Sehingga para sahabat mereka mendengar dengkuran beliau, kemudian beliau bangun dan sholat tanpa wudhu. Dan itu terdapat dalam kitab Sahihul Bukhari, juz 1 halaman 37, halaman 44 dan halaman 171. Wa yarwuna annahu yaghdabu wa yasubbu wa yal'anu man la yastahiqu dzalik. Mereka kelompok Ahlussunnah juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah marah, pernah melakukan cacian, pernah melakukan kutukan kepada orang yang tidak layak untuk dicaci, dimarahi dan juga dilaknat. Fayaqulu, dan dalam riwayat itu beliau mengatakan, Allahumma innama ana basyarun fa ayyul muslimina la'antuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, maka muslim manapun yang telah aku laknat, au sabbaituhu, atau aku caci, faj'alhu lahu zakatan wa rahmatan. Jadi, atau aku mencacinya, maka jadikanlah ia sebagai zakat dan rahmat baginya. Riwayat ini, doa beliau bisa kita lihat dalam kitab Sunan Ad-Darimi, kitab Ar-Raqaq atau Ar-Riqaq. Wa yarwuna annahu kana mudtaji'an fi baiti Aisyah kashifan an fakhdhaihi. Mereka kelompok Ahlussunnah juga meyakini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tertidur di rumah Aisyah dan beliau menyingkap atau tersingkap kedua paha beliau, dan pada saat yang sama wadakhala alaihi Abu Bakar. Pada saat yang sama lalu muncul atau datanglah Abu Bakar, wa tahaddatsa ma'ahu, dan berbicara dengan beliau, wa huwa ala tilkal hal, dan sementara beliau masih dalam kondisi pahanya terbuka, tersingkap, dalam kondisi terbalik, tidak membetulkan posisinya. Tsumma dakhala Umar, lalu juga datang Umar, wa tahaddatsa ma'ahu, dan berbicara dengan beliau, wa huwa ala tilkal hal, dan beliau masih sama dalam kondisi yang sama, yaitu tersingkap kedua pahanya. Walamma ista'dzana Utsman jalasa wa sawwa thiyabahu. Lalu ketika datang Utsman meminta izin untuk bertemu beliau, Umar datang di hadapan beliau, wasawwa thiyabahu. Kemudian, jadi walamma istadana Utsman, ketika Utsman datang untuk bertemu, jalasa, Rasulullah segera duduk merubah kondisinya yang tadi tersingkap pahanya, wasawwa thiyabahu, dan kemudian beliau membetulkan bajunya. Walamma sa'alathu Aisyah an dzalik, dan ketika Aisyah menanyakan kepada Utsman menanyakan kepada Rasulullah tentang hal itu, beliau menjawab, qala laha, beliau menjawab pertanyaan Aisyah, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Jadi tidak pantaskah aku merasa malu kepada lelaki yang dimana para malaikat malu kepadanya. Nah, riwayat ini kita bisa lihat dalam kitab Sahih Muslim, bab Fadhail Utsman, bab tentang keutamaan Utsman, juz 7 halaman 117. Banyak sekali riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab Ahlussunnah yang menceritakan tentang kesalahan-kesalahan Rasulullah. Na'udzubillah. Wa yarwuna, dan juga riwayat yang lain mereka meriwayatkan, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, annahu kana yasbahu junuban fi Ramadan fatawattahu salatal fajr. Mereka meriwayatkan bahwasanya Rasulullah
Karena dalam satu pagi hari subuh beliau dalam kondisi junub di bulan Ramadan dan beliau sampai kemudian beliau ketinggalan melakukan sholat fajar atau sholat subuh dalam kondisi junub bulan Ramadan, sampai kemudian beliau tidak atau ketinggalan melakukan sholat fajar atau subuh, ila ghairi dzalika minal ahadits allati la yaqbaluha aqlun wala dinun wala muru'atun. Jadi, dan juga riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh kelompok Ahlussunnah dalam kitab-kitab sahih mereka, yang mana riwayat itu tidak bisa diterima oleh akal manapun dan juga tidak bisa diterima oleh agama manapun, dan juga tidak juga diterima oleh peradaban yang baik manapun. Nah, hal ini bisa kita lihat riwayat tadi, yaitu dalam kitab Sahih Bukhari juz 3 halaman 114 dan Sahih Bukhari juz 7 halaman 96. Jadi itulah riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menceritakan, yang diyakini oleh mereka, yang di dalamnya kisah-kisah itu naudzubillah sungguh sangat melecehkan Rasulullah. Sungguh akal manapun, agama manapun tidak bisa menerima riwayat-riwayat itu. Tapi faktanya riwayat-riwayat itu ada di dalam kitab-kitab sahih mereka dan itu diyakini diterima oleh mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.